Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Kita akan bahas mengenai diskoneksi pada senyawa ether. Perlu saya sampaikan di sini bahwa di sini akan banyak latihan soal yang nantinya harus saudara latih di rumah berdasarkan materi singkat yang akan saya bahas di akhir pertemuan ini. Pada molekul ether, analisis retrosintesis menggunakan pendekatan diskoneksi dilakukan pada ikatan CO ethernya. Saudara mungkin sudah dapatkan ya di kimia organik ataupun kimia organik farmasi ya, bahwa rumus umum ether itu adalah R O R aksen. Nah, maka apabila R-nya sama dengan R aksen, misalkan senyawa ethernya apa? CH3 misalkan. Kemudian O CH3 kan bisa saja begitu. Jadi pada kasus seperti ini, ketika R-nya sama dengan R aksen, maka pendekatan diskoneksi Anda bisa lakukan dengan dua cara. Anda bisa lakukan diskoneksi pada ikatan CO antara gugus alkil dengan atom O ya, atau antara gugus alkil R aksen dengan atom O, sehingga bisa dilakukan pendekatan A maupun pendekatan B. Nah, apabila Anda melakukan pendekatan A, ya kan kita diskoneksi di sini nih. Nah, kita diskoneksi di sini yang A. Maka R-nya kita arahkan menjadi sinton positif, atom O yang lebih elektronegatif itu kita arahkan menjadi sinton negatif. Jadi sinton negatifnya adalah OR aksen. Sehingga yang sinton positif nanti kita arahkan menjadi alkil halida. Sedangkan sinton negatifnya ini kita arahkan menjadi senyawa alkohol. Jadi apakah kita lakukan pendekatan A maupun pendekatan B ya? Maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa bahan baku yang dapat digunakan dalam sintesis ether adalah suatu senyawa alkohol dan suatu senyawa alkil halida. Nah, di sini Anda harus mengingat kembali mengenai reaksi sintesis ether Williamson yang sudah dipelajari di kimia organik farmasi ya. Di mana pada reaksi sintesis ether Williamson ini sudah dibahas ya bahwa senyawa ether dapat dibuat dari alkohol. Bagaimana rute sintesisnya? Pertama, alkohol direaksikan dengan suatu basa ya. Basa akan mengambil atom H yang terikat pada gugus hidroksi yang ada pada alkohol tersebut. Akibatnya alkohol tersebut menjadi kehilangan atom H sehingga atom O-nya menjadi bermuatan negatif. Sehingga senyawa alkohol apabila direaksikan dengan basa akan dihasilkan suatu anion yang disebut dengan anion alkoksida. Nah, anion alkoksida ini merupakan suatu nukleofil ya. Sehingga apabila direaksikan dengan suatu alkil halida, sudah dipelajari juga di kimia organik farmasi, ada yang disebut dengan reaksi substitusi nukleofilik ya. Jadi anion alkoksida suatu nukleofil itu dapat menyerang atom karbon yang mengikat gugus halida pada senyawa alkil halida. Sehingga mengakibatkan ikatan antara karbon dan gugus halidanya putus, terbentuklah senyawa ether. Jadi RO ditambah R-nya tadi berasal dari alkil halida ya, R aksennya, sehingga dihasilkanlah senyawa ether. R aksen. Dalam hal ini bahasa yang biasa digunakan ya, kalau misalkan alkoholnya alifatik biasanya itu digunakan NaH atau ya bisa juga NaOH digunakan. Biasanya ini kalau alkoholnya berupa alkohol aromatik atau bisa juga menggunakan potasium karbonat. Nah, ini yang sebenarnya banyak digunakan ya saat ini. Bahasanya potasium karbonat dan pelarutnya bisa menggunakan aseton atau asetonitril. Nah, ini biasa dipakai. Nah, kemudian pelarut yang dipakai antara lain bisa tetrahidrofuran dan juga bisa dimetil formamida. Nah, kemudian bagaimana kalau
R-nya tidak sama dengan R aksen. Nah, jadi ketika R tidak sama dengan R aksen, maka di sini perlu analisis yang lebih mendalam ya. Diskoneksi mana yang kita pilih nantinya? Apakah diskoneksi A atau B itu tergantung dari jenis alkil R atau R aksennya ya. Biasanya yang diarahkan sebagai sinton positif dalam kasus ini adalah jika alkil tersebut merupakan suatu karbokation benzilik. Ya, jadi jika alkilnya adalah alkil benzil, biasanya kita arahkan dia menjadi sinton positif. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini adalah senyawa ether. Senyawa ini terdapat di dalam parfum gardenia ya. Jadi salah satu komponen senyawa yang ada di dalam parfum. Nah, kita bisa perhatikan di sini antara R dan R aksennya itu berbeda. Jadi gugus alkilnya berbeda. R tidak sama dengan R aksen. Nah, kita bisa perhatikan di sini mana yang benzil. Kalau kita lihat di sini dari strukturnya yang benzil itu yang di sebelah kanan ya. Nah, ini adalah benzil. Nah, benzil itu apa, Pak? Benzil itu C6 H5 CH2. Nah, ini adalah benzil. Kalau fenil itu adalah C6H5. Nah, jadi bedakan antara fenil dengan benzil, jangan terbalik karena mahasiswa sering terbalik nih kadang-kadang. Jadi ini fenil, maka kalau ada senyawa C6H5OH, kita sebut dia fenil alkohol atau fenol ya. Tapi kalau ada C6H5CH2OH, maka kita sebut dia benzil alkohol. C6H5CH2Cl, benzil klorida. Nah, kita lihat gugus atau alkil benzilnya ada di bagian kirinya. Maka diskoneksinya kita lakukan pada ikatan CO yang ada di sebelah kiri. Nah, ini dia. Nah, jadi kita lakukan diskoneksi pada yang sebelah kiri, sehingga nanti kita arahkan alkil benzilnya menjadi suatu alkil halida, sehingga dari situ kita bisa ketahui senyawa awalnya adalah benzil klorida. Sedangkan bagian yang mengandung atom O, ya, dari gugus ether tadi, itu kita arahkan menjadi senyawa alkohol. Nah, kenapa tidak pada ikatan COB? Nah, ini ada alasannya. Kenapa pendekatan A lebih disukai? Nah, pendekatan A lebih disukai karena pertama alasannya benzil klorida bersifat lebih reaktif dibandingkan dengan isopentil klorida. Nah, jadi benzil klorida bersifat lebih reaktif. Dalam suatu reaksi kita kan menginginkan bahwa senyawa awal yang ingin kita reaksikan itu sifatnya reaktif karena kalau tidak reaktif dia susah untuk bereaksi. Kalau reaksinya susah terjadi maka akan susah terbentuk produk. Maka kita harapkan senyawa awal atau bahan baku yang kita ingin reaksikan lebih reaktif. Oleh karena itu pendekatan A dipilih karena alkil halidanya sifatnya lebih reaktif. Itu alasan yang pertama. Benzil klorida lebih reaktif dibandingkan isopentil klorida. Nah, alasan kedua, faktor yang paling menentukan adalah karena kalau kita lakukan analisis dengan cara B, ya, maka rute B ini nanti cenderung menghasilkan produk eliminasi. Kenapa? Karena basanya berukuran terlalu besar. Jadi alkohol ini kan nanti kan dengan adanya basa diubah menjadi ion alkoksida tadi ya. Nah, jadi ketika ion ini menyerang, dia bukan menyerang karbon ini. Karena basanya terlalu besar ukurannya, dia akan cenderung mengambil hidrogen beta. Di organik Anda sudah belajar mengenai reaksi eliminasi. Ya, jadi basa akan lebih cenderung menyerang hidrogen beta. Sehingga nanti di sini terbentuk ikatan rangkap, Cl-nya lepas. Nah, jadi nggak itu senyawa ether yang kita inginkan kalau terjadinya reaksi eliminasi? Nggak jadi, karena reaksinya tadi kita sudah bahas pada saat membahas sintesis ether Williamson, reaksinya harus reaksi substitusi. Ya, karena sintesis ether Williamson merupakan reaksi substitusi. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang kita pilih adalah pendekatan A ya, di mana kita lakukan diskoneksi di sini. Ya, sehingga fragmen ini kita arahkan menjadi sinton positif dan
fragmen yang mengandung gugus O ether itu kita arahkan menjadi sinton negatif. Nah, kemudian fragmen benzil ini kita arahkan menjadi senyawa awalnya yaitu benzil klorida, dan fragmen anion alkoksida ini ya, sinton ini kita arahkan menjadi senyawa alkohol. Nah, rute sintesisnya gimana, Pak? Maka rute sintesisnya alkohol kita reaksikan dengan basa ya. Nanti basa akan mengambil atom H yang terdapat pada alkohol ya. Sehingga nanti atom oksigennya menjadi bermuatan negatif. Sifatnya apa nih? Nukleofil. Baru kemudian dia menyerang karbon dari benzil klorida ya. Sehingga lepas Cl-nya dihasilkanlah molekul target berupa senyawa ether yang kita inginkan. Di sini reaksinya bisa terjadi SN2 dan bisa terjadi SN1 ya kalau pada benzil klorida, karena benzil klorida ini cenderung mengalami ionisasi karena kation benzilik ini cukup stabil sifatnya karena distabilkan oleh resonansi ya dari cincin benzenanya. Saya bacakan dulu soalnya ya. Diphenhidramin adalah obat yang berkhasiat sebagai antihistamin ya. Banyak antihistamin yang lain yang mungkin sudah saudara pelajari di mata kuliah lain ya, ada klorphenoksamin, ya ada cetirizin dan lain sebagainya. Melalui diskoneksi CO ether, sarankan bagaimana rute sintesis molekul obat tersebut dari suatu senyawa alkohol. Jadi di soal ini dipandu ya. Anda diminta bagaimana mensintesis obat tersebut menggunakan senyawa awal atau bahan baku berupa senyawa alkohol. Kita sudah bahas tadi, ether dibuat dari alkohol. Pada struktur senyawa diphenhidramin ada nggak ether? Ada. Ya. Nah, ini adalah gugus ethernya. R ya. O R aksen. Nah, gitu. Jadi nanti di akhir slide akan ada tugas kelompok dan individu. Menjawab tugasnya harus menggunakan software ChemDraw yang saya peragakan hari ini ya. Supaya ada keterampilan tambahan Anda menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan kimia dan farmasi ya. Jadi ini aplikasi ChemDraw, nanti akan saya kasih link untuk mendownloadnya. Oke. Jadi ini adalah diphenhidramin, molekul target yang ingin kita sintesis. Kita perhatikan ada gugus fungsi ether, sehingga kita lakukan diskoneksi ikatan CO ether. Dalam hal ini ikatan mana yang kita diskoneksi? Kita bisa klik ini ya untuk simbol diskoneksi. Misal kita diskoneksi di sini ya, karena di sini ada gugus benzil ya. Kemudian diskoneksi maka akan dihasilkan sinton. Nah, kita copy paste ya di sini. Kemudian ini O-nya kita hapus ya. Nah, kan itu bagiannya. Sinton apa tuh? Kita arahkan menjadi sinton positif. Jadi alkilnya kita arahkan jadi sinton positif. Sementara fragmen yang mengandung gugus atom O dari gugus ethernya, ini kita arahkan menjadi sinton negatif. Ya. Nah, ini kita arahkan menjadi sinton negatif. Nah, selanjutnya, sinton positif itu kita arahkan menjadi alkil halida tadi ya. Jadi sinton positif ini kita arahkan menjadi alkil halida. Misalkan di sini kita arahkan dia menjadi Br ya. Nah, kemudian sinton negatif kita arahkan jadi apa? Senyawa alkohol. Nah, jadi yang ini kita arahkan menjadi senyawa alkohol. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa diphenhidramin dapat disintesis menggunakan bahan baku suatu senyawa alkil halida dengan struktur seperti ini ya, dan suatu senyawa alkohol dengan struktur seperti ini. Maka dengan demikian ya, kita bisa simpulkan bahwa bagaimana sintesisnya. Ini kan analisis retrosintesis. Nah, bagaimana melakukan sintesisnya? Maka sebagaimana tadi sudah kita bahas, pada sintesis ether Williamson, biasanya alkoholnya diaktifkan terlebih dahulu dengan suatu basa ya. Jadi alkoholnya direaksikan terlebih dahulu dengan suatu basa. Apa basanya? Misalkan kita bisa gunakan sodium hidrida NaH ya, dengan pelarut THF atau
atau bisa juga DMF, dimetil formamida, atau bisa juga dengan tetrahidrofuran. Nah, di mana nanti reaksi alkohol ini dengan basa ya, itu akan menghasilkan suatu anion yang kita sebut tadi anion alkoksida. Jadi basa akan mengambil H dari alkohol sehingga alkoholnya menjadi kehilangan atom H sehingga atom oksigennya menjadi bermuatan negatif. Nah, selanjutnya barulah ini kita reaksikan dengan senyawa ini ya. Nah, kita reaksikan dengan senyawa alkil halida ini ya, sehingga nantinya dihasilkan molekul target yang diinginkan. Dalam hal ini apa molekul targetnya? Molekul targetnya adalah dipenhidramin. Beginilah rute sintesis dari dipenhidramin ya. Rute sintesis lainnya adalah sebagai berikut. Dari sini kita bisa lihat bahwa dipenhidramin hidroklorida itu dapat disintesis menggunakan senyawa awal alkil halida dengan struktur seperti ini. Kemudian alkil halida ini direaksikan dengan suatu senyawa alkohol dengan struktur seperti ini ya. Tadi kita bahas dapat menggunakan basa NaH dalam pelarut tetrahidrofuran atau dimetilformamida ya. Namun di literatur ini ya, menggunakan pelarut toluen ya, dan tidak menggunakan basa untuk proses aktivasinya ya. Namun pada metode ini menggunakan metode reflux ya, jadi menggunakan pemanasan ya. Kemudian jika timbul pertanyaan bagaimana mensintesis alkil halida dengan struktur seperti ini ya. Alkil halida dengan struktur seperti ini itu dapat disintesis dari suatu senyawa alkohol ya. Ini kan tinggal disubstitusi saja. Kita bisa gunakan reaksi CH3COBr ya. Di sini disebutkan bahwa metodenya metode reflux ya dalam suatu pelarut toluena, atau yang lazim digunakan selain ini adalah PBr3 ya. Atau mungkin bisa juga kita gunakan HBr, asam bromida. Nah, kemudian bagaimana cara mensintesis alkohol ya, yang seperti ini strukturnya, begitu juga alkohol dengan struktur seperti ini ya. Ini akan kita bahas pada pertemuan ke-7 ya, mengenai diskoneksi pada senyawa alkohol ya. Nah, kemudian jika atom O pada suatu molekul eter terikat pada suatu cincin aril, ya, maka yang diarahkan sebagai sinton negatif adalah fragmen oksiarilnya. Jadi apabila eter yang ingin kita sintesis, ya, itu pada gugus O eternya terikat suatu aril, ya, maka fragmen yang kita arahkan menjadi sinton negatif adalah fragmen ini ya, fragmen oksiarilnya. Dengan kata lain, yang kita arahkan menjadi sinton positif adalah fragmen alkilnya. Bagian arilnya bersama dengan atom oksigen dari gugus eternya kita arahkan menjadi sinton negatif. Nah, kemudian sinton positif kita arahkan ke alkil halida, misalkan alkil iodida, dan sinton negatif ini kita arahkan ke suatu aril alkohol atau alkohol aromatik ya. Nah, misalkan kita ingin membuat suatu senyawa metoksibenzena atau anisol ya. Di sini kita lihat bahwa R-nya adalah metil ya. Kemudian R-aksen itu merupakan suatu aril ya. Maka diskoneksi kita lakukan pada bagian ikatan antara karbon dari alkil dengan atom oksigen pada gugus eternya. Jadi diskoneksi kita lakukan di sini ya. Nah, sehingga nanti bagian metilnya akan menjadi sinton positif dan bagian oksiarilnya akan menjadi sinton negatif. Nah, bagian positif ini kita arahkan ke metil iodida ya. Bisa juga beberapa literatur menyebutkan metil klorida ya. Dan kemudian bagian yang negatif ini kita arahkan ke suatu aril alkohol. Dalam hal ini misalkan fenil alkohol. Nah, bagaimana rute sintesisnya? Ya, fenol itu kita reaksikan atau kita aktifkan terlebih dahulu dalam suasana basah ya, sehingga nanti akan terbentuk anion oksiaril. Ketika direaksikan dengan metil iodida,
maka dia dapat bertindak sebagai nukleofil yang akan menyerang karbon pada metil iodida ya, sehingga atom I-nya lepas ya. Nah, dalam hal ini nanti atom I akan digantikan oleh nukleofil ini. Jadi reaksinya adalah reaksi substitusi ya. Jenisnya adalah SN2 ya. Nah, sehingga terbentuklah metoksi benzena atau anisol. Jadi I-nya ya digantikan oleh suatu nukleofil yaitu anion fenolat ya. Nah, kemudian latihan 2 ya. Senyawa yang dilingkari berikut adalah bahan baku penting yang digunakan dalam sintesis naproxen ya, suatu non-steroid anti-inflammatory drug. Jadi yang ini maksudnya ya. Tuliskan struktur senyawa alkil halida yang dibutuhkan jika rute sintesisnya adalah sebagai berikut. Jadi ini ya, senyawa yang dilingkari ini merupakan bahan baku penting dalam sintesis naproxen ya. Diketahui di soal bahwa senyawa tersebut ya, kalau kita lihat ini pada strukturnya, ini merupakan suatu senyawa eter ya, di mana pada bagian kiri ini ada aril, kemudian di sini ada O ya, kemudian di sebelah kanan ada suatu alkil ya. Maka berdasarkan pendekatan yang kita sudah bahas barusan, diskoneksi kita lakukan dengan mengarahkan nanti bagian oksi arilnya menjadi sinton negatif ya. Maka diskoneksi tentunya kita lakukan di sini ya. Diskoneksi kita lakukan pada ikatan CO yang ini ya, sesuai dengan teori yang barusan kita pelajari ya, sehingga nanti bagian atau fragmen yang ini itu akan menjadi sinton negatif ya. Nah, kemudian bagian metilnya ini nanti akan kita arahkan menjadi sinton positif ya. Nah, sinton negatif ini kita arahkan ke aryl alkohol ya. Nah, kemudian sinton positif ini kita arahkan ke suatu senyawa alkil halida. Dalam hal ini misalkan metil klorida ya. Nah, berdasarkan analisis ini dapat kita simpulkan bahwa alkil halida yang dibutuhkan untuk mengkonversi alkohol tadi menjadi senyawa ini ya, itu adalah metil klorida ya. Nah, berdasarkan analisis retrosintesis tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa senyawa alkil halida yang dibutuhkan untuk mensintesis senyawa ini ya adalah metil klorida. Nah, ini adalah rute yang sebenarnya kita bahas tadi, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa tidak digunakan basa ya. Jadi cukup menggunakan metil klorida ya. Kemudian reaksi dilangsungkan dalam suatu pelarut metanol ya. Dengan kehadiran alkohol, di sini akan menghasilkan rendamen sekitar 85 sampai 90% ya. Dan itu di sini kita bisa perhatikan juga bahwa naproxen ini yang saya lingkari warna hijau ini ya, itu dibuat dengan menggunakan bahan baku apa nih? Beta naftol ya, atau 2 naftol yang sudah kita bahas pada video pertemuan sebelumnya, yaitu video pertemuan 5 ya. Nah, bagaimana mensintesis beta naftol ya, kita bisa gunakan pendekatan diskoneksi pada senyawa aromatik seperti yang sudah saya bahas pada video pertemuan 5. Silahkan ditonton kembali. Selanjutnya soal latihan 3 ya. Clemastine adalah suatu antihistamin yang memiliki efek samping sedatif ya. Tuliskan struktur senyawa alkil halida yang dibutuhkan jika rute sintesisnya sebagai berikut. Jadi kita diminta menentukan senyawa alkil halida apa yang dibutuhkan jika rute sintesisnya sebagai berikut. Sementara ini kan alkoholnya sudah diketahui ini strukturnya ya. Maka kita bisa lakukan diskoneksi pada molekul target clemastine ya, supaya bagian ini yang menjadi alkohol kita lakukan diskoneksi di sini ya. Jadi nanti bagian ini kita jadikan sebagai sinton positif ya. Bagian yang ini kita jadikan sebagai sinton negatif ya. Nah, kemudian bagian ini kita jadikan sinton negatif ya.
Nah, ini tadi kan kita arahkan ke suatu senyawa alkohol ya, yang sudah diketahui di soal ya. Tinggal dihapus negatifnya ya, jadi alkohol. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa alkil halida yang dibutuhkan untuk mensintesis senyawa klemastin ini strukturnya sebagai berikut ya. Tinggal tambahkan di sini apakah Cl atau Br ya. Nah, Cl misalkan. Nah, berarti ini jawabannya ya. Ini adalah struktur alkil halida yang dibutuhkan untuk sintesis senyawa klemastin. Nah, bagaimana mensintesis senyawa alkil halida dengan struktur seperti ini ya? Kemudian bagaimana mensintesis senyawa alkohol dengan struktur yang rumit seperti ini? Ya, kita akan bahas ini pada pertemuan 7 mengenai diskoneksi pada senyawa alkohol. Nah, ini adalah rute lengkap sintesis klemastin yang kita bahas tadi ya. Jadi, berdasarkan diskoneksi yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa senyawa alkohol dengan struktur seperti ini nantinya kita akan reaksikan dengan alkil halida ya, dengan struktur seperti ini menggunakan suatu katalis sodium hidrida ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Berarti bagaimana mekanisme reaksinya nih? Terlebih dahulu nanti alkohol ini diaktifkan dengan katalis ya, sehingga nanti akan menjadi O negatif, baru kemudian dia akan menyerang karbon pada alkil halida ini ya, sehingga akan dihasilkanlah senyawa target yaitu klemastin. Nah, selanjutnya kita akan bahas latihan soal 4 ya. Senyawa yang dilingkari berikut adalah bahan baku penting yang digunakan dalam sintesis gemfibrozil, di mana gemfibrozil ini adalah suatu obat yang digunakan untuk menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Melalui diskoneksi CO ether, sarankan rute sintesis yang dapat digunakan untuk mensintesis senyawa yang dilingkari tersebut ya, menggunakan senyawa awal parasilen. Jadi ini adalah senyawa yang akan kita lakukan analisis retrosintesisnya ya, di mana senyawa ini merupakan bahan baku penting untuk mensintesis gemfibrozil seperti yang sudah kita sebutkan pada soal tadi. Oke, kita lakukan analisis retrosintesis untuk senyawa ini. Kita lihat di sini pada strukturnya itu kan terdapat gugus ether ya, RO, R-aksen. Nah, di sini kita perhatikan bahwa R-nya merupakan aril ya. Maka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, diskoneksi kita lakukan dengan mengarahkan bagian oksi arilnya menjadi sinton negatif, sehingga nanti diskoneksi tentunya kita lakukan di sini ya. Nah, jadi R-aksennya nanti menjadi sinton positif. Nah, jadi kita lakukan diskoneksi pada ikatan CO yang ini ya, supaya kita bisa mengarahkan gugus oksi arilnya, dalam hal ini yang bagian ini ya, menjadi sinton negatif ya. Jadi ini kita arahkan menjadi sinton negatif, kemudian bagian R-aksennya ini kita arahkan menjadi sinton positif ya. Nah, kemudian sinton negatif ya seperti biasa ini kita arahkan menjadi suatu senyawa aril alkohol. Dan kemudian sinton positifnya ya itu kita arahkan menjadi suatu alkil halida ya. Sebenarnya ini kan sudah alkil halida ya. Nah, jadi ketika kita arahkan ini menjadi alkil halida, tentunya alkil halidanya menjadi alkil dihalida ya. Nah, jadi alkil halidanya memiliki 2 gugus Br. Dalam hal ini alkil halidanya apa namanya nih? 1,3 dibromo propana ya, karena terdapat 3 karbon. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini analisis yang pertama. Kenapa? Karena di soal kan tadi disebutkan bahwa bagaimana mensintesisnya dari parasilina. Kita tahu parasilina itu pada strukturnya kan hanya ada 2 gugus metil ya, tidak ada gugus OH. Maka kita perlu lakukan analisis kedua ya, untuk melakukan diskoneksi atau mungkin IGF ya terhadap gugus OH-nya. Jadi ini kita jadikan sebagai molekul target untuk analisis yang kedua ya. Dalam hal ini untuk melakukan analisis retrosintesis senyawa ini ya,
ingat kembali bahwa senyawa fenol itu dapat disintesis melalui beberapa rute. Yang pertama dari klorobenzena, yang kedua dari asam benzena sulfonat, dan yang ketiga dari suatu senyawa garam diazonium. Jadi di sini IGF-nya saya lakukan dengan mengingat teori bahwa alkohol dapat disintesis melalui pembentukan garam diazonium ya. Dengan kata lain di sini gugus OH-nya saya IGF menjadi N2 positif ya, atau yang disebut dengan garam diazonium ya. Berarti N2 ya, ikatan rangkapnya rangkap 3 ya. N2 positif. Yang mana yang positif N-nya nih, yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian ini kita IGF lagi menjadi apa? Amino ya. Nah, menjadi amin atau NH2 ya. Nah, kita tahu bahwa dari amino menjadi senyawa diazonium ini ya, kita bisa lakukan reaksi diazotasi kan, mereaksikan senyawa tersebut dengan sodium nitrit ya dalam suasana asam ya. Nah, kemudian apakah sudah bisa kita lakukan diskoneksi di sini ya? Belum bisa ya, karena tidak lazim memasukkan NH2 secara langsung ke dalam benzena. Biasanya NH2 itu dimasukkan ke dalam cincin benzena melalui reaksi IGF dari gugus nitro ya. Maka di sini kita lakukan reaksi IGF kembali. Nah, di sini kita arahkan dia menjadi nitro ya. Nah, setelah jadi gugus nitro, barulah kita lakukan analisis yang ketiga ya. Senyawa nitro ini kita jadikan sebagai molekul target ya. Nah, di mana kita diskoneksi ya? Nah, di sini ya. Nah, supaya sesuai dengan permintaan soal ya, bahwa senyawa tersebut dapat dibuat dari apa? Parasilena ya. Nah, bagian aromatiknya kita jadikan dia sebagai sinton negatif ya. Kemudian gugus NO2-nya kita jadikan sebagai sinton positif ya. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa senyawa awalnya adalah parasilena ya, sesuai dengan petunjuk yang ada pada soal. NO2-nya kita arahkan menjadi HNO3 ya, atau asam nitrat ya. Tentunya nanti dalam reaksinya kita gunakan asam sulfat sebagai katalis ya. Nah, maka bagaimana rute sintesisnya? Ini kan adalah analisis retrosintesis ya. Nah, rute sintesisnya berarti kita balik ya. Nah, maka rute sintesisnya berarti begini ya. Dimulai dari parasilena ya. Nah, maka rute sintesisnya berarti seperti ini ya. Kita mulai dari parasilena. Di mana parasilena ini kita lakukan reaksi nitrasi ya. Berarti menggunakan apa nih? HNO3, H2SO4 ya. Nah, ini HNO3-nya. Gugus nitronya akan masuk pada posisi orto ya. Berarti bisa masuknya di sini atau di sini ya. Dalam hal ini misalkan kita masukkan di sini. Tapi perlu diingat nih temperaturnya jangan tinggi-tinggi ya. Karena di sini sudah ada gugus pengaktifasi ya. Sehingga ketika Anda reaksikan dengan nitrasi menggunakan temperatur tinggi, bisa jadi dia masuk di sini ya. Kemudian bisa jadi dia masuk di sini juga nanti ya. Sehingga nitronya masuk lebih dari 1. Maka temperaturnya nih perlu diperhatikan, tidak perlu temperatur tinggi ya. Nah, sehingga nanti akan masuk di sini gugus nitro ya.
Kemudian baru kita reduksi dia dengan penambahan H2 vanadium karbon, atau bisa juga menggunakan kita coba menggunakan SN lah ya, logam timah dalam suasana asam ya. Nah, maka nanti gugus nitronya akan tereduksi menjadi NH2. Sehingga akan dihasilkan senyawa amina ini ya. Nah, baru kemudian kita lakukan reaksi diazotasi ya. Kita sudah bahas bahwa pada reaksi diazotasi kita gunakan sodium nitrit ya. Dalam suasana asam ya, misalkan asam yang kita gunakan adalah HCl ya. Sehingga nanti dihasilkan garam diazonium. Di sini jangan lupa dikasih simbol positif ya. Nah, untuk menghasilkan suatu senyawa aryl alkohol, ini kemudian kita reaksikan dengan air ya. Nah, sehingga dihasilkanlah nanti senyawa alkohol dengan struktur seperti ini. Baru kita reaksikan dengan basa ya. Sebelum kita lakukan dengan alkyl halida tadi, kita reaksikan dengan basa nih, agar gugus OH-nya teraktivasi ya menjadi anion ya. O-nya menjadi bermuatan negatif ya. Dalam hal ini misalkan basa yang ingin saya pakai adalah K2CO3 ya, atau potasium karbonat. Ini merupakan garam yang bersifat basa ya, karena berasal dari KOH atau potasium hidroksida dan asam karbonat ya, di mana KOH adalah basa kuat sedangkan asam karbonat adalah asam lemah, sehingga garam yang dihasilkan adalah garam yang bersifat basa ya. Nah, ini biasanya kalau kita gunakan K2CO3 ya, pelarut yang biasa digunakan adalah aseton atau bisa juga menggunakan asetonitril ya. Maka akan dihasilkan nanti anion. Nah, barulah selanjutnya kita reaksikan dengan alkyl halida yang kita peroleh melalui analisis retrosintesis tadi ya. Dalam hal ini adalah 1,3 di bromopropana ya. Sehingga nanti akan dihasilkan molekul target yang kita harapkan ya. Dalam hal ini molekul targetnya tentu senyawa ini ya. Oke. Jadi ini adalah rute sintesis yang dapat disarankan ya untuk mensintesis senyawa ini ya, yang mana senyawa ini merupakan senyawa yang sangat penting untuk mensintesis senyawa obat gemfibrozil tadi ya. Nah, selanjutnya latihan soal yang kelima ya, ini adalah latihan soal yang terakhir. Di sini diketahui bahwa di bawah ini merupakan bahan baku penting untuk sintesis salmeterol ya, suatu obat golongan bronkodilator ya, berarti terkait dengan penyakit asma nih ya, ada salmeterol, ada albuterol ya. Lengkapi struktur A dan B pada rute sintesis molekul obat tersebut ya. Nah, di sini adalah suatu senyawa alkohol ya. Di sini pertanyaannya, alkohol itu direaksikan dengan senyawa apa ya? Jadi kita disuruh melengkapi apa itu struktur senyawa A dan apa itu struktur senyawa B. Di sini kita lihat reaksinya menggunakan katalis NaH dan pelarut THF ya. Berarti di sini dapat kita tebak bahwa ini merupakan reaksi sintesis ether Williamson ya, di mana alkohol ini nantinya akan diubah menjadi anion ya dengan adanya basa ya. Kemudian nanti akan direaksikan dengan suatu alkyl halida ya, agar terbentuk ether. Berdasarkan teori tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa senyawa A ini adalah suatu senyawa alkyl halida. Nah, tapi bagaimana struktur alkyl halidanya? Maka kita dapat tentukan menggunakan pendekatan analisis retrosintesis. Nah, kemudian senyawa ini ya, apabila direaksikan dengan senyawa B ya, maka akan dihasilkan suatu senyawa obat yang disebut dengan salmeterol ya. Di sini kita lihat ada gugus Br, kemudian di sini kita lihat ada gugus yang besar ini ya, di mana gugus yang besar ini kan menggantikan gugus Br itu, berarti kan dari sini ke sini kan reaksinya apa tuh? Substitusi ya. Nah, maka dalam hal ini tentunya
kita bisa lakukan diskoneksi di sini ya untuk menentukan senyawa B ini apa ya. Tapi sepertinya kan kalau mengandung N berarti senyawa B ini merupakan suatu senyawa amina ya. Nah, nanti kita lihat apakah benar atau enggak ya melalui analisis retrosintesis. Oke, langsung saja kita lakukan analisis retrosintesis untuk menentukan apa sih struktur senyawa A itu dan apa sih struktur senyawa B itu. Ya. Jadi untuk menentukan struktur senyawa A, kita bisa lakukan analisis retrosintesis senyawa ether ini. Dan untuk menentukan senyawa B, kita bisa lakukan analisis retrosintesis terhadap senyawa salmaterol ini. Kita mulai dari yang menentukan struktur senyawa A ya, kita lakukan analisis retrosintesis senyawa ini terlebih dahulu. Nah, jadi ini ether ya, kita bisa lihat R ya, kemudian O, R aksen ya. Nah, alkoholnya kan strukturnya seperti ini ya. Nah, berarti ketika kita ingin menentukan apa itu senyawa A ini ya, kita lakukan diskoneksinya di mana nih? Ikatan antara R dan O atau R aksen dan O ya. Ya, kita lakukan diskoneksi antara R aksen dan O ya di sini. Nah, supaya nanti bagian ini ya kita arahkan menjadi sinton negatif sehingga nanti diarahkan ke senyawa awal ya, seperti yang terdapat di soal. Nah, berarti kan sinton positifnya kan yang ini ya. Nah, jadi suatu alkil halida ada berapa karbonnya kita hitung nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jangan sampai salah karbonnya ada 6 ya. Jadi kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada Br. Maka di sini kan awalnya sinton positif nih ya. Nah, sinton positif ini kemudian kita arahkan menjadi senyawa awal, berarti senyawa awalnya adalah alkil halida juga ya. Nah, kita tuliskan di sini Br. Nah, jadi berdasarkan pendekatan analisis ini dapat kita simpulkan bahwa alkil halida A itu strukturnya seperti ini ya. Nah, namanya adalah 1,6 dibromoheksana ya. Karena karbonnya ada 6 ya. Nah, kemudian untuk menentukan struktur senyawa B ya, kita sudah dipandu di soal bahwa senyawa B ini apabila direaksikan dengan senyawa ether yang di atas ini ya, akan menghasilkan suatu senyawa obat salmaterol ya, yang mana pada strukturnya terdapat gugus amina ya. Sehingga supaya dapat mengetahui struktur senyawa B, kita lihat nih. Ini kan fragmennya seperti ini ya, yang ini. Ini dari mana datangnya nih? Nah, tentu dari sini datangnya ya. Nah, seperti itu ya. Maka tentunya untuk mengetahui apa senyawa B itu ya, maka kita lakukan diskoneksi pada ikatan CN yang ini ya. Sehingga nanti kita dapatkan senyawa awal ini ya. Kan ini kan nanti jadi sinton positif. Yang ini kita arahkan jadi sinton positif, sedangkan yang ini kita arahkan jadi sinton negatif. Sinton positif ini kita arahkan ke senyawa alkil halida. Ini kita lihat ada alkil halida. Sedangkan sinton negatif ini ya, ini kita arahkan ke suatu senyawa amina ya. Jadi kalau N bermuatan negatif kita sudah bahas ya pada diskoneksi amida, misalkan N-nya diarahkan menjadi amina ya. Maka dalam hal ini struktur senyawa B itu berarti NH2. Kemudian di sini ada OH ya. Di sini ada cincin vinil. Nah, kemudian di sini ada OH. Dan di sini ada metilen, kemudian di sini ada OH ya. Nah, jadi ini adalah struktur dari senyawa B yang ditanyakan pada soal. Oke, sudah terjawab ya. Nah, kemudian untuk tugas-tugas ini ada tugas kelompok ya. Ini adalah rute sintesis propranolol ya, suatu antihipertensi golongan beta blocker ya. Di mana propranolol ini dapat disintesis dari suatu senyawa hidrokarbon aromatik yaitu naftalen melalui dua rute ya. Rute yang pertama itu adalah rute A, B, C, D, E ya. Kita bisa lihat di sini A, B, ke atas ya, C, D, E ya. Ini dihasilkan propranolol. Dan kemudian rute yang kedua adalah A, B, setelah B itu F ya, F, E ya. Nah, jadi Anda diminta untuk menentukan A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, F itu apa, E itu apa, yang dituliskan strukturnya dengan benar dan lengkap ya. Nah, kemudian petunjuknya ada di sini ya. Untuk A itu
petunjuknya adalah reaksi sulfonasi naftalen. Perlu diingat di sini temperatur mempengaruhi produk. Ya, Anda bisa lihat anode pertemuan 5 ya, supaya nanti dihasilkan produk berupa senyawa naftol ya, atau satu naftol. Nah, kemudian untuk menjawab yang C, ingat diskoneksi pada CO ether yang telah dibahas pada pertemuan ini tadi ya. Kemudian untuk yang D, ingat reaksi epoksidasi. Nanti link video akan saya lampirkan pada deskripsi di bawah video ini ya. Kemudian untuk yang E itu mirip seperti reaksi hidrolisis epoksida, tetapi gantikan saja airnya dengan amina ya, supaya dihasilkan senyawa propanolol. Materi mengenai hidrolisis epoksida itu juga ada pada video ini ya, jadi silahkan ditonton video ini sampai habis. Kemudian yang F itu ingat diskoneksi CO ether juga ya, yang sudah kita bahas barusan. Nah ini nanti silakan ditulis A, B, C, D, E, F itu. Nah, kemudian untuk tugas individu ada dua, ada tugas individu 1. Struktur yang dilingkari di bawah ini merupakan bahan baku penting untuk sintesis siklometikain. Jadi Anda diminta untuk menentukan ini apa atau reaksi apa yang digunakan di sini ya. Kemudian sarankan cara yang paling tepat untuk sintesis molekul yang dilingkari, berarti yang ini ya. Anda harus lakukan analisis terhadap molekul ini menggunakan senyawa awal fenol. Berarti nanti rute sintesisnya dari fenol. Lakukan analisis kemudian sampai kepada fenol ya, nanti rute sintesisnya dari fenol ditambahin apa supaya jadi apa sehingga nanti dihasilkan molekul target ini. Jadi ini format untuk menjawabnya. Senyawa A tadi apa, untuk analisis senyawa ini ya, lakukan beberapa analisis berikutnya. Kemudian tugas yang kedua, asam 4-hidroksibenzoat adalah bahan baku penting dalam sintesis proparakain. Ini juga merupakan suatu anestetik lokal ya. Jadi kawan-kawannya itu banyak, kawan-kawannya banyak nih ya, ada benzokain tadi ya, ada siklometikain, kemudian ada proparakain. Nah, berikut adalah salah satu rute sintesis proparakain. Lengkapi reaksi A, B, C, D, dan E pada rute tersebut dan tuliskanlah struktur lengkap proparakain tersebut. Jadi Anda diminta untuk menuliskan struktur proparakain ya berdasarkan 5 tahapan reaksi yang ada pada soal ini. Apa 5 tahapan reaksinya Anda bisa lihat di sini ya. Jadi ini tahapan pertama itu menggunakan reaksi A, Anda tuliskan A itu apa, strukturnya dengan detail ya. Kemudian yang ini Anda reaksikan dengan basa dengan reaksi B nanti ya. Apa ini B-nya ya, kemudian apa ini yang C, apa ini yang D, dan apa ini yang E, sehingga nanti dapat kesimpulan bagaimana struktur proparakain. Jadi lengkapi A itu apa sampai E ini apa ya. Kemudian terakhir jawab proparakain itu strukturnya seperti apa. Nah, jadi nanti jawabannya ditulis seperti ini, ada A, B, C, D, E dan struktur proparakain seperti apa. Nah, jadi baik tugas kelompok maupun tugas individu ya, ini ada keterangan di bawahnya ditulis dengan Chemdraw atau dijawab dengan Chemdraw ya. Jadi Anda menjawabnya tidak boleh ditulis tangan tetapi dengan Chemdraw. Ini tujuannya apa? Agar melatih Anda untuk menggunakan aplikasi Chemdraw ini dalam menuliskan analisis elektrosintesis dan juga rute sintesis dari suatu senyawa-senyawa obat ya. Kan tugas pertemuan 1 sampai 5 itu kan ditulis tangan ya kemarin. Nah, tugas pertemuan 6 itu Anda tuliskan dengan Chemdraw ya. Tutorialnya seperti yang sudah saya contohkan barusan. Oke, demikianlah materi diskoneksi pada senyawa ether yang dapat saya sampaikan pada video kali ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat menambah wawasan pengetahuan baru bagi saudara. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan pada link yang saya berikan sebelumnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.